Poco M6 Pro, HP yang lumayan banyak di request untuk dibahas. Oke lah, Poco M6 Pro dirilis tahun 2024 bulan Januari dan punya bobot yang enteng. Cocok banget buat lo yang nyari HP compact. Bobotnya cuma di 179 gram, punya rating IP54 yang tahan percikan air dan debu. Ada 3 varian warna, blue, black, dan purple. Tapi yang rilis di Indo cuma ada 2, blue sama black aja. Kalau Mimin sih suka warna hitam ya. Udah AMOLED dengan bezel yang super tipis dan punya refresh rate 120 Hz. Brightness-nya tembus di 1300 nits. Tentunya udah Full HD Plus dan layarnya udah pakai full Corning Gorilla Glass 5. Di Indo varian memorinya cuma ada 1, 8/256 GB, dibanderol dengan harga 2,7 sampai 2,8 juta. Udah UFS 2.2, punya kamera belakang 64 megapiksel, punya lensa ultra wide 8 megapiksel, dan punya OIS. Mantep nih cuy, bisa lebih stabil perekamannya. Perekamannya baru support di 1080p 60 fps. Beberapa hasil fotonya. Kamera depan punya 16 megapiksel yang udah support perekaman 1080p 60 fps. Ya, untuk kamera depan gue nggak ada nemu hasil fotonya, jadi kalian bisa cari sendiri di internet. Punya kapasitas baterai 5000 mAh dan pengecasan udah support 67 watt. Untuk penuhnya dibutuhkan sekitar 44 menit. Tambahan speakernya ada stereo, ada audio jacknya 3.5, NFC yes, USB OTG yes, fingerprint di layar. Gyronya udah hardware, SIM cardnya hybrid, bisa dual SIM, bisa juga diganti sama micro SD. Untuk update terakhir kali yang gue riset itu udah HyperOS. Kasus matot sejauh ini yang gue riset belum ada sih kasus matotnya. Dibekali chipset MediaTek G99 Ultra, dapat Antutu di angka 386.000. Untuk tes game Mobile Legends dapat frame rate di super 90 fps dan grafik ultra, FPS rata-rata yang didapat di 70 sampai 80 fps. Genshin Impact lowest dengan frame rate 60 fps, rata-rata FPS yang didapat di 38 sampai 40 fps. Kalau lagi jalan-jalan di kotanya aja itu FPS yang didapat di 38 sampai 40 fps. Ketika battle itu dapat kisaran FPS di 30 sampai 35 fps dengan suhu rata-rata di 39 sampai 40 derajat. CODM grafik yang didapat cuma di high dan frame rate-nya medium 60 fps. Dan sayangnya rata-rata FPS yang didapat cuma di 38 sampai 40 fps, mentok di 40 fps. Kita masuk ke BBKKP, bahas-bahas keluh kesah pengguna. Emang sebagus itu tinggal nunggu HyperOS biar di kostum tema banyak. Dari Mas Felix, pemakaian Poco M6 Pro selama 4 hari. Nih HP cakep banget, pakai main game FF, ML, CODM itu lancar jaya, no lag-lag. Kameranya juga bagus di kelas 2 juta. Dari Mas Andi, nih HP kameranya doang yang jelek. Dari Mas Habib, baterainya cukup boros, entah kenapa dibandingin HP 5000 mAh yang pernah dia pakai. Mungkin karena HyperOS-nya atau apalah. Mas Habib bilang ternyata kameranya juga tetap butuh Gcam, atau emang kameranya kurang kah sampai dipasangin Gcam. Dari Mas Gregorius, dari desain cakep sih, dia kasih nilai 9,5 dari 10. Speakernya 9,10, sekelas 2 jutaan speakernya bagus banget, apalagi ada audio jacknya. Kameranya 8 dari 10, buat kelas harganya kameranya bagus. Baterai 5000 mAh-nya sedikit kurang awet, tapi nggak apa-apa karena udah ketutup sama 67 watt casnya. Ini bahasa apaan anjir? Dari Mas Nguyen gitu aja ya. Nggak banget buat ngedit APK CapCut, lag dan nggak smooth, gampang demam, baterainya lumayan boros di 5000 mAh. Padahal kebutuhannya cuma buat sosmed sama edit-edit aja. Mari kita bahas dari segi kelemahan. Jaringan yang masih belum 5G, kamera yang mentok di 1080p, sayang banget ya. Moga aja kedepannya bisa minimal support di 2K lah. Banyak yang ngeluhin baterainya boros, ya jujur aja walaupun boros, tapi nih HP punya cas yang ngebut, jadi bisa nutup lah masalah baterai. Bagian backdoor yang udah kotor atau gampang banget kena bekas sidik jari, jadi wajib pakein case ya. Itu aja sih menurut gua kelemahannya. Kalau hasil kamera tuh dominan sih, ada yang bilang bagus, ada juga yang bilang biasa aja. Tapi kebanyakan bilangnya biasa aja sih, tapi kalau menurut standar gua itu udah bagus aja. Kelebihan desainnya menurut gue itu bagus, dan bobotnya apalagi cocok banget buat lo nyari HP compact. Bezelnya yang super tipis sampai Infinix Note 40 kalah. Kamera ultra wide yang mana dikit banget HP 2 jutaan yang ngasih kamera ultra wide. Speaker yang bagus kalau kata usernya. Bahkan Bang David Gadgetin kasih nilai 9 dari 10.
apalagi masih ada lubang jacknya. Kesimpulannya buat daily masih cocok aja menurut gua, apalagi punya bobot yang enteng. Dan kameranya juga udah ultrawide kan, ada OIS-nya, jadi videonya lebih stabil. Tapi ya videonya baru support di 180p aja. Dan yang nggak gue suka adalah case bawaannya yang mana gede banget bagian kameranya. Kalau untuk masalah game kayak MLBB, PUBG, CODM itu masih bisa lah, dengan catatan main di medium aja kalau kalian mau stabil. Kalau untuk game berat, rata kirin aja deh, jangan digeber. Itu cuma pendapat pribadi gue aja ya. Kalau dari kalian mau nambahin atau penjelasan gue yang salah, silahkan benerin di kolom komen. Gue Aka, sampai jumpa lagi di seputar teknologi.